Kalau kita hanya sebatas memberikan informasi-informasi berdasarkan bukti teks, iya, ada bukti fisiknya, data lah, nggak asumsi ya, ya. Bukan asumsi, bukan cuma asal ngomong gitu. Iya, iya. Jadi saya kalau misalnya menghadapi siapapun, Iya. saya bisa mempertanggungjawabkan omongan saya karena ada buktinya di sini, ada bukti Lengkap, teksnya, ya. gitu. Teksnya. Untuk apa tadi pertanyaan apakah Yesus mengaku sebagai Tuhan? Iya. Bahkan di kalangan mereka sendiri, bukan awamnya ya, petinggi apa imamnya lah, paham dengan pastornya atau pendetanya tahu bahwa memang tidak ada disebutkan gitu. Yesus mengaku sebagai Tuhan, sembahlah aku, nggak ada. Memang dari mereka pun udah valid gitu. Jadi jawabannya singkat, tidak ada gitu. Nah, ini contoh yang tadi saya tunjukin, ini contoh studi Bible yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini judulnya Kitab Suci Katolik. Ya. Kelihatan nggak? Bisa di zoom nggak? Nah, ini aja nih, ininya Kitab aja. Suci Katolik. Ya. Coba saya ini ya. Apa? Mau difoto? Ya. Boleh. Oh. Ini lebih jelas. Nih, nggak boleh sembarangan foto harusnya nih. Oh gitu ya. Tidak untuk diperdagangkan. Oh. Kenapa tuh? Kenapa kok ada yang punya? Hah? Ada deh. jalur tertentu lah. Ya. Dalam Ode. Kitab Suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap. Tahun 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Penerbitnya Arnoldus ND, sama yang tadi yang kecil tuh. Iya. Jadi kalau begini resmi nggak? Resmi dong. Yang bilang nggak resmi, ya. yang bilang nggak resmi gue balikin ntar nih. Ya. Di sini sama seperti yang studi Bible itu, ini di sini ada catatan kakinya. Footnote. Iya, ada footnote-nya. Kalau saya kasih lihat nih, Ya. ayatnya cuma segini. Nih, ini ayat nih. Ayatnya segini nih. Ya. Ini footnote-nya segini nih. Banyakan footnote. Iya. Tapi enggak juga, ada juga yang atas segini, footnote-nya segini gitu. Ya berbagi halaman lah. Ya, tapi hampir setiap ayat ada footnote-nya. Gitu. Jadi kalau apa ya contoh ini bisa disebut kayak tafsir, bisa disebut kayak asbabun nuzul gitu lah. Tapi tidak semuanya sama. Kalau kita kan asbabun nuzul dibedakan dengan tafsir gitu loh. Setiap ayat ada asbabun nuzulnya, tafsirnya juga ada. Kalau ini dicampur. Udah lama nggak baca ini. Yang mana? Yang itu. Ayat favorit. 28. Kok 28? Yang mana? 1 Yohanes 57. Apa itu isinya? Oh, 1 Yohanes 57. Oh nanti panjang lagi kok kalau dijelasin. Hah? Panjang lagi kalau dijelasin. Sayang nih kalau nggak sebutin. Ya, Ini justru the best for last ini. Ini gongnya di sini. Gongnya. Gongnya di sini nih. Satu ayat. Kalau tadi saya kasih tahu yang Matius 28:19 itu kan dianggap sebagai amanat agung, perintah untuk orang Kristen menginjili. Kalau di sini ada ayat yang disebut dengan apa ya? Johanin koma ya. Johanan koma. Ya. Ya temanya mengajarkan konsep Tritunggal, Ya. Trinitas. Kalimatnya gini, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Mau dipotong nggak? Ini diberitahu ini. Yang mana? 7 nih. Ya. Jadi ini adalah salah satu ayat terbaik dari dua ayat yang paling menggambarkan konsep ketuhanan Trinitas atau Tritunggal. Ya. Jadi ini dianggap sebagai bukti teks atau proof teks Proof text. bahwa di dalam Bible ada ajaran Trinitas. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya. Baca dong footnote-nya.
Foto dong. Foto dulu terus baca. Yang baca siapa? Yang mana? Putar Yang punya ini kan? channel. Nih, makasih siapa aja yang baca nih. Yang Nih. punya channel. Gua udah sering baca. Nih dari sini nih ayat 7, 8 nih. Baca dong. Sambil di ini aja ya biar nanti. Ya. Iya. Ayat 7 sampai 8 di dalam sorga, di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisipkan ke Apa? dalam Kemudian apa? kemudian disisipkan. Disisipkan. Saya ulang ya, kemudian disisipkan. Kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Apa? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Ya, saya ulang ya, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Asyhadu. Biasanya sih Tidak- begitu. tidak- Habis baca ini asyhadu gitu. Tidak asli artinya apa lo? Tidak asli apa konsep? Oh. Apa? Tidak asli. Apa artinya? Maksudnya apa kalau tidak asli? Ya. Kalau orang Islam kan susah ngomong tidak asli itu apa artinya. Kalau orang Kristen ditanya cepet jawabnya loh. Tidak asli itu apa? Palsu kata lu bukan kata gua. Ya tidak asli kan palsu, Iya. imitasi, KW Oh. kan gitu. Oh. Tidak otentik gitu lah. Tidak otentik, ya. Ya, jadi gitu. Nah, kalau kita berapologetika, khususnya saya dan teman-teman di Yayasan Gera Mualaf, Ya. itu tidak mau hanya asal bicara, tapi harus ada buktinya, bukti fisik. Ini ada juga beberapa Bible Ya. yang dalam tanda kutip saya pinjam dari perpustakaannya Ustadz Abu Didat. Iya. Ada nih. Ini termasuk nih salah satu nih yang dari perpustakaannya Ustadz Abu Didat nih. Tat, bagus sih Tat, pinjam Tat buat konten gitu. Itu banyak juga kayak begini ya. Lebih banyak lagi beliau. Tapi nggak semuanya Bible kalau dia kan, Iya. campur lah. Ya, jadi gini. Awal saya ulang lagi ya. Jadi kita yang namanya belajar Kristologi itu bukan berarti kita mau jadi Kristen, bukan. Sebagai Muslim ya. Iya. Tapi kita belajar tentang teologinya mereka dan juga bagaimana kita membantah teologi mereka berdasarkan literasi mereka sendiri. Berarti jawabannya sebenarnya ada di mereka. Jadi sebenarnya dengan kata lain, Bible ini sebenarnya adalah musuh terbesar Kristen gitu malah sebenarnya. Iya. Karena apa? Dari Bible yang sama, ya walaupun begitu banyak versi, dari Bible yang sama menimbulkan aliran Trinitarianisme. Unitarian. Ada Unitarianisme, ada Oneness. Ini konsep Tuhannya beda-beda loh. Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Kemarin, gue lihat di TV, ada tulisannya, Haleluya, Haleluya. Ketiganya adalah Esa. Tulisannya, ketiganya adalah Esa. Esa itu untuk 3 atau untuk 1? Gitu. Untuk 1. Ini tulisannya ketiganya adalah Esa. Sama seperti tadi yang di sini kan, ketiganya adalah 1 gitu. Gimana? Nah, itu yang Trinitarian. Ya. Mereka tetap bilang Tuhannya Esa, Iya. tapinya nggak boleh ketinggalan gitu, ya. Tolong disebutkan kok. Takutnya penonton yang cerdas ada yang belum paham. Unitarian itu apa? Trinitas itu apa tadi? Trinitarian itu yang punya akidah bahwa mereka percaya kepada satu Tuhan yang Esa. Ini gue ngomong satu Tuhan yang Esa loh. Iya. Ada tapinya, tapi satu Tuhan yang Esa ini bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. 3 pribadinya ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Akidahnya gimana? Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya mempunyai satu hakikat yang sama, yaitu Tuhan. Jadi artinya, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan.
akidahnya mereka begitu. Iya. Kemudian kalau yang Unitarian, ini mereka mempercayai bahwa Bapa itu adalah Tuhan yang Maha Pencipta, Yesus itu bukan Tuhan. Oh. Yesus itu adalah ciptaan. Iya. Karena Yesus pernah tidak ada gitu. Yesus adalah ciptaan dan dia adalah ciptaan yang paling mulia. Iya. Bahkan lebih mulia dari malaikat. Tapi bukan Tuhan Yesusnya. Kalau yang oneness, itu tadi bilangnya apa? Bapa itu Yesus, Yesus itu ya Bapa gitu. Jadi oneness tidak mengenal tiga pribadi, dia hanya mengenal satu pribadi. Makanya oneness itu kan kesatuan. Satu. Bapa itu Yesus, Yesus itu ya Bapa gitu. Jadi pada waktu Yesus disalib itu Bapa bukan? Itu Bapak. Harusnya karena satu pribadi. Bapak. Ya, itu Bapak. Kalau oneness begitu. Jadi Ya. ini manusia ini jadi Tuhan. Ya. Nah, sekarang orang-orang Trinitarian yang tidak bisa menjawab tidak bisa menjawab akidahnya atau logikanya Trinitas, banyak juga yang beralih ke oneness. Gitu. Maksudnya beralihnya karena apa? Karena tidak ada jawaban yang pasti di sini gitu. Atas kebingungannya. Atas kebingungannya. Jadi kadang-kadang nanti kalau ditanya begini mereka mengikuti akidah oneness. Nanti kalau giliran ditanya yang sini balik lagi ke Trinitas gitu. Iya. Itu banyak yang sekarang terjadi begitu di antara pendeta-pendetanya.